itu adalah simpul ya. Edge itu adalah busurnya atau garis penghubungnya. Sebuah graf itu terdiri atas vertex dan edge. Nah, akan tetapi graf sendiri itu dibagi menjadi dua jenis kalau nggak salah kemarin ya. Ada yang berarah dan ada yang tidak berarah. Graf yang berarah itu artinya tiap-tiap edge-nya itu memiliki ini apa namanya? Memiliki arah tertentu ya, memiliki arah tertentu. Misal dari A ke B itu pasti akan berbeda dengan dari B ke A. Itu namanya graf berarah. Ini implementasinya misalnya Anda membuat map ya, map di Google. Nah, nanti setelah Anda belajar ini, Anda bisa merepresentasikan sebuah graf, kemudian Anda bisa kombinasikan dengan algoritma-algoritma yang Anda pelajari nantinya. Misalnya Anda nanti belajar ada algoritma untuk mencari rute terpendek. Nah, Anda sering pakai Google Map kan ya? Nah, kalau pakai Google Map kan sering tuh diarahkan rute terpendek hari ini. Nah, mungkin besok juga berbeda dengan rute terpendek besok ya. Kemudian jalan tercepat, kemudian jalan yang nggak nanjak, misalnya kayak gitu kan. Google Map bisa memberikan itu semua dari mana? Dia berasal dari ini penerapan dari graf berarah. Karena graf berarah itu memiliki perbedaan tujuan dari satu vertex ke vertex yang lain. Nah, selain graf itu bisa berarah, graf juga ternyata memiliki yang namanya bobot ya, atau apa namanya nilai ya, nilai pada tiap-tiap edge-nya. Jadi misalnya A ke B itu 5, tapi B ke A itu 4. Nah, ini penerapannya tadi. Misalnya dari Purwokerto ke Purbalingga jalur manakah yang paling cepat? Nah, nanti dia akan menghitung bobotnya ini. Nah, itu penerapannya diantaranya seperti itu. Nanti dikombinasikan dengan sistem cerdas dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada banyak ya, ada banyak algoritma untuk apa namanya mencari rute terpendek ya. Anda bisa search di Google, rute terpendek itu ada banyak sekali. Nanti bisa dibuat dalam skripsi ya. Nah, misal ini 5 itu adalah bobot, 4 juga adalah bobot ya. Jadi A ke B bisa berbeda dengan B ke A. Yang undirected atau yang tidak punya arah, dia bobotnya hanya satu di tiap-tiap edge yang menghubungkan antar titik. Misal A dengan B itu cuma 5. Kenapa cuma 5? Karena ya A ke B dan B ke A itu nilainya sama. Ini adalah yang directed graph. Nah, representasinya kalau kita lihat representasi di dalam pemrogramannya itu bisa menggunakan berbagai macam ya. Yang pertama representasi dalam bentuk array atau matriks. Ini saya ulang lagi sedikit ya, array atau matriks. Contohnya ini adalah graf yang tak berarah dan tak berbobot. Berarah dan tak berbobot ya. Jadi dia nggak ada arahnya dan nggak ada bobotnya. Artinya kalau dari A ke B, B ke C, C ke E, atau E ke D ini ya yang penting terhubung gitu ya. Itu bisa kita buat dalam bentuk sebuah array ya, simple array. Simple array, array 2 dimensi. Masih tahu ya cara membuat array 2 dimensi? Misal Anda punya sebuah matriks grafik G, berarti kita bisa buat int gitu kan ya. Kemudian G gitu kan. Kemudian kurung kotak. Berapa kurung kotaknya? 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kita membuat 2 dimensi. Dimensi pertama berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini 5. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5. G 5,5 titik koma. Artinya G ini adalah sebuah variabel array yang memiliki 2 dimensi yaitu 5 dan 5. Dimulai dari 0 sampai dengan 4 indeksnya, dari 0 sampai dengan 4. Nah, cara menghubungkannya adalah kalau A ke A dia nggak ada hubungan berarti 0. A ke B dia ada hubungannya berarti kita kasih nilai 1 dan seterusnya. Diisi. Nah, yang terhubung kita isi dengan nilai 1. Ya, Anda tinggal tulis di sini G 0,1 itu ya, bukan 0, sih, G itu kan ya, kurung kotak 0 itu kan ya, waktu di dalam bagian main programnya ya 1. Nah, sama dengan 1. Ini artinya ini tergantung ya. Jadi kalau kita lihat array 2 dimensi itu ada yang bilang ini yang pertama kolom, yang kedua baris, atau yang pertama baris, yang kedua kolom juga sama aja. Tergantung persepsi kita. Kalau ini berarti misalnya ya kolom ke 0 baris ke 1 misalnya, atau mungkin
baris ke 0, kolom ke 1. Jadi di sini. Misalnya ya. Ya tergantung kita waktu memprogram itu, makanya di dalam pemrograman itu ketika kita membuat variabel, pasti di sebelahnya biasanya kita kasih komentar, kasih slash 2. Misalnya G 5,5 berarti bilangan pertama merepresentasikan kolom, bilangan kedua merepresentasikan baris. Atau Anda balik definisinya juga boleh. Bilangan pertama merepresentasikan baris, bilangan kedua merepresentasikan kolom. Nah, itu adalah fungsi dari sebuah komentar. Nah, ini masih ingat ya, komentar satu baris. Nah, kalau kita sudah kasih komentar, berarti pemrogram lainnya akan mengikuti aturan yang kita buat. Di sini jelas ya. Jadi kalau kita lihat array nggak mesti ya ini baris ini kolom, itu kesepakatan aja. Bisa juga Anda sebagai programmer yang kepengen bikin sendiri ya, bisa saja ini yang sebelah sini kolom dulu baru baris, atau Anda mau baris dulu baru kolom. Jadi tergantung kita lihatnya yang mana. Intinya dia dua dimensi dari dua koordinat. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang berarah juga ya hampir sama lah ya. Cuman ini dibuat ke dan dari. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai graf dalam bentuk linked list. Mungkin Anda sudah lihat PowerPoint-nya ya, sudah sangat paham sekali ya, sampai Anda sangat paham sekali sampai Anda nggak usah belajar lagi, udah bisa lah ya. Cukup lihat saja PowerPoint-nya sudah bisa ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana membuat graf dalam bentuk linked list. Oke, jadi di dalam linked list dia akan direpresentasikan dalam bentuk sebuah node ya, seperti biasa, atau simpul, atau kita sebut vertex, di mana ada bagian left, ada bagian info, dan ada bagian right. Jadi dia ada tiga bagian. Ini pasti adalah sebuah pointer ya. Ini juga adalah sebuah pointer karena dia akan menyimpan alamat. Ya, ini adalah nilai dari value-nya atau datanya ya. Nah, untuk membuat linked list dalam graph dalam bentuk linked list itu nanti kita harus mendefinisikan dua hal ya, Yang pertama yang kita sebut sebagai simpul, yang kedua kita sebut sebagai edge. Jadi ada yang kita sebut sebagai vertex, ada yang kita sebut sebagai edge. Coba kita lihat definisi awal. Vertex itu adalah titiknya atau simpulnya, titiknya. Misal kita punya titik A, itu adalah vertex. Edge itu apa? Edge itu adalah misalnya antara A dengan B, dia akan dihubungkan dengan sebuah garis, maka garis penghubung ini atau busur ini kita sebut sebagai edge. Edge juga memiliki apa? Karena edge itu juga memiliki sebuah nilai. Ya, nilainya edge itu apa? Ya bobotnya, misalnya 10, 20, itu adalah nilai dari edge. Kemudian, selain dia punya bobot, edge, dia juga terhubung dengan titik dan titik yang lain. Nah, jadi edge itu menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Artinya, sebuah titik edge itu juga hampir sama dengan vertex ya secara tipe data, yaitu di sini ada yang namanya value-nya, ada pointer untuk menyimpan alamat dari edge yang akan kita hubungkan dengan akan menyimpan alamat dari sebuah vertex yang akan kita hubungkan dengan vertex lainnya. Maksudnya sampai sini. Jadi dua-duanya memiliki bentuk yang sama tapi fungsinya berbeda. Kalau yang vertex dia akan berfungsi, infonya itu menyimpan A, B, C, D, E gitu kan ya. Karena value dari sebuah vertex itu adalah nilai titiknya A, B, C, D, E. Sedangkan nilai sebuah edge itu akan berisi bobotnya. Tapi secara tipe data itu sama ya. Nah, coba kita lihat nanti di bagian kodenya. Nah, kita lihat bagaimana membuat struktur dari sebuah edge maupun vertex ya. Dua-duanya akan menggunakan seperti ini, type def struct tipe S. Kalau ini type def struct tipe S, berarti di sini tipe S adalah sebuah tipe baru ya, yang di dalamnya terdiri atas bagian left dan bagian right ya, di mana left dan right adalah ini adalah pointer ya, atau kita bisa tulis di sini type def struct ya, address bintang type S. Nanti di sini tinggal address left, address right.
Masih ingat ya yang dulu ya? Nah, cuma ini karena dia nggak bikin tipe address, maka di sini pakai yang hardcore-nya lah ya, pakai row-nya. Row-nya itu pakai ini bintang ini. Jadi type S bintang left dia berarti pointer ke sebuah tipe itu. Tipe S bintang right berarti right ini juga menyimpan alamat dari sebuah tipe S. Ya, kemudian ada info. Nah, tipe ini akan kita gunakan untuk menyimpan vertex maupun edge. Kenapa? Karena baik vertex maupun edge akan memiliki jenis data yang sama tadi ya. Kalau kita lihat data kayak gini ya. Kalau di dalam struktur data kan ya dulu kayak gini. Ini ada value-nya, ini ada pointer buat left, ini ada pointer buat right. Nah, ini buat menghubung-hubungkan kemana-mana. Nah, cuman nanti kalau kita buat variabel itu variabelnya mungkin yang satu variabel untuk vertex, yang satu variabel untuk edge, tetapi secara strukturnya itu sama. Oke ya, bedanya di mana? Vertex nanti bagian value-nya berisi sama titik, edge berisi bobotnya. Ya, sekarang kita akan lihat kode selanjutnya. Nah, kita lihat nih. Jadi nanti akan ada dua jenis apa tadi ya? Ini namanya apa sih tadi? Tipe S ya. Jadi kalau kita buat variabel tipe S itu nanti ada banyak ya. Ini A, B, C, D, E ini tipe S. E juga tipe S juga. Kenapa? Anda lihat strukturnya sama kan ya? Cuman penggunaannya berbeda. Yang ini adalah untuk digunakan sebagai yang namanya vertex. Edge-nya yang ini digunakan sebagai edge. Nah, contohnya A, B, C, D, E. Nah, ini adalah yang sebelah left-nya ini digunakan untuk menghubungkan dengan node-node yang ada di dalam graf ini. Jadi misalnya ada node A, node B, node C, node D, node E ya. Jadi ini hanya untuk merangkai node-node yang ada yang bagian left dari vertex. Sedangkan bagian right-nya itu digunakan kalau dia sebagai vertex digunakan untuk memegang alamat dari sebuah edge yang terhubung dengan dia. Misalnya A dengan B itu terhubung melalui edge 1, maka right-nya dari A itu akan berisi edge 1. Kemudian left-nya dari E1 itu akan menuju ke B. Ya. Kemudian A terhubung dengan D melalui E2. Nah, kalau kita lihat di sebelah right ini hanya bisa menyimpan satu alamat, maka kita akan simpan apa namanya edge lain yang terhubung dengan A di sesudah edge yang terhubung dengan A. Misalnya di sini ada E1. E1 kan menghubungkan A dengan B, A dengan B. Nah, bagian left-nya itu menghubungkan dengan vertex yang lain ya. Nah, kalau ini berarti bagian left-nya terhubung dengan D. Nah, E1 bagian right-nya akan menuju ke E2. Kenapa kok enggak A ke E2? Karena dari tipe struktur datanya dia hanya memiliki satu bagian right, maka alamat selanjutnya akan disimpan di E1 untuk menuju E2. Ini artinya A terhubung ke B, kemudian ya kan ya, A terhubung ke D. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Ini adalah apa namanya? Ilustrasinya. Kalau kita lihat dia memiliki tipe yang sama. Tipenya sama kan ya? Ada bagian left, right, kemudian data. Cuman penerapannya berbeda. Di sini diterapkan sebagai vertex, ke sini diterapkan sebagai edge. Oke ya. Kita lewat dulu aja biar agak dari gambaran. Nah, ini ada contoh lagi. Nanti bisa dilihat contohnya. Kita lewat lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau dia punya bobot? Ya, masih sama dengan tadi ya. Ini adalah array di mana nilai satunya diganti dengan nilai bobotnya. Nah, tapi bagaimana menggambarkannya? Buat dari contoh kode berikut. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit contoh kodenya. Ini yang kita sebut sebagai definisi dari sebuah node atau simbol ya, node atau simbol tipe S. Kemudian
type abstract tipe S simpul. Nah, ini cuma memberikan nama yang lain. Nah, artinya kalau kita buat variabel, kita nggak tipe S spasi A, tapi kita bisa tulis simpul spasi A. Halo, apa saya masih connect? Masih, Pak. Nah, ini cuma memberikan nilai yang lain ya. Ini nama tipe, ini adalah nama tipe diganti jadi simpul. Jadi simpul bintang P berarti kita buat pointer. Nah, yang ini nggak usah dipikir dulu. Oke, kita lewatin dulu. Simpul bintang poin S 5. Artinya di sini adalah sebuah array. Kita punya array jumlahnya 5, tapi array tersebut ya adalah pointer kemana? Pointer ke simpul. Jadi dia akan menyimpan alamat dari sebuah simpul. Coba kita lihat dulu ya. Kemudian di sini int A5,5. Ini untuk menyimpan bobotnya. Jadi kalau kita punya bobot tadi ya 502, ini adalah bobotnya. Nah, ini adalah model penggunaan array tapi langsung diisi dengan inisialisasi. Jadi kita nggak perlu A0,1 sama dengan 0 misalnya, nggak perlu. Tapi ini langsung ya, langsung diisi. Ini namanya inisialisasi, langsung diisi dengan sebuah value. Jadi kita punya array A yang isinya adalah bobot, kemudian kita punya array NMS yang berisi A, B, C, D. Karena dia tipenya karakter, kita bisa ambil A yang ke NMS yang ke 0 itu nilainya A, NMS yang ke 1 nilainya B, NMS yang ke 2 C, dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk menamai ininya nanti, apa namanya, vertexnya. Coba kita langsung ke bagian algoritma utamanya. P sama dengan new simpul. Jadi dia buat satu kotak di memori. New simpul ya. Isinya ada apa? Oh, makanya kalau kita belajar kita ambil pensil ya, kita coba. Isinya apa di sini? P bagian info diisi dengan NMS yang ke 0. Apa sih NMS yang ke 0? NMS adalah array of character yang isinya A, B, C, D, E. Karena dia karakter, kita bisa ambil yang 0. Mana yang ke 0 adalah A. Berarti isi infonya adalah A. Oke, gitu kan ya. Oke. Kemudian apa lagi? First P. First sama dengan P. Berarti nilai first diisi dengan P. Jadi kita punya variable pointer first yang nanti akan diisi dengan alamat dari P. Siapa itu P? P itu adalah alamat yang baru kita buat. Misal alamatnya adalah XX 1, maka first akan berisi P. Maka dia akan berisi XX 1. Kemudian lastnya juga berisi P. Berarti lastnya juga berisi apa? XX 1. P bagian left kita isi dengan 0. P left 0. P bagian right diisi dengan 0. 0. Nah, anut aja ya. Poin S sama dengan P. Nah, points ini adalah sebuah array yang nanti akan menyimpan alamat dari ini apa namanya elemen vertex yang kita buat. Jadi kalau kita lihat gambar sebelumnya, kita lihat gambarnya sebelumnya ya. Nah, ini kan ada A, B, C, D, E. Ini kan kita sebut sebagai sebuah vertex. Nah, vertex ini nanti akan disimpan ke dalam sebuah array. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nih, poin yang ke 0 diisi P. Nah, kita lihat poin adalah array, tapi array yang berisi alamat dari sebuah simpul. Jadi kalau kita lihat kayak gini ya, ini kita sebut sebagai array yang namanya array point. Ya, array yang namanya point. Ya, di array yang ke 0 diisi dengan alamat P. Jadi ini array yang ke 0. Kita isi dengan alamat X, X, 1. Nah, ini adalah alamat dari apa? Dari ini, vertex ini. Oke? Ini kemudian dicetak. Oke. Sampai sini ada gambaran ya. Jadi ini kalau kita buat lagi berarti nanti dimasukkan ke yang ke 1. Buat lagi berarti dimasukkan yang ke 2. Dimasukkan lagi yang ketiga dan seterusnya. Ini adalah apa namanya? Array points-nya. Nah, ini adalah apa? Pembuatan di memorinya. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang simpul vertex yang berikutnya. Nah, karena tadi 0 sudah, berarti dimulai dari 1. I sama dengan 1, I kurang dari 4. Kenapa kurang dari 4? Karena jumlah array-nya tadi, array yang buat nyimpan vertex itu jumlahnya ada 4 stok ya. Ada jumlahnya ada berapa tadi? Ada 5 ya. Karena ada 5, maka indeks maksimumnya adalah 4. Jadi dari 0 sampai dengan 4. Kita gambar tadi ya, yang sebelumnya. Tadi kita sudah buat sebuah array namanya point, di mana yang ke 0 itu isinya adalah alamat X, X1. Nah, ini array namanya point ya, point. Nah, kemudian tadi kita juga sudah membuat di memori satu buah apa namanya itu? Vertex ya, yang diisi dengan karakter A, kanan kirinya masih 0 0 dengan alamatnya pembuatannya di XX. Tuh, kan kayak gitu tadi ya, yang di gambar sebelumnya. Anda lihat di sini dia buat new simpul lagi, P bagian info NMS yang ke I. I-nya dimulai dari 1, berarti kita lihat NMS itu tadi adalah array of karakter, di mana dia berisi A, B, C, D, E. Yang ke 1 sesudah 0 berarti yang ini, B. Yang ke B. Kita lihat. Ya atau tidak yang B ini. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berarti dia buat lagi di memori dengan nama ya, dengan namanya bagian infonya diisi dengan nilai B. Itu kan ya. Last bagian left sama dengan P. Last tadi di main sebelumnya lastnya itu diisi dengan nilai P. Lastnya P-nya tadi adalah XX1. Berarti lastnya sekarang berada di alamat XX1. XX1 bagian left diisi dengan P. Berarti ini diisi dengan P. P itu adalah pembuatan baru. Anggap aja ini namanya adalah XX2. Maka di sini adalah XX2. Nah, kalau kita lihat dia akan sesuai dengan gambar yang ini nih. Ini gambar yang ini nih. Ini nih gambar ini nih. Nah, ini kan XX1. Bawahnya kan ini XX2. Alamat XX2 akan disimpan di bagian left dari XX1. Itu ya. Kita lihat lagi. Nah, berarti XX2-nya dari di sini. Last sama dengan last bagian. Nah, tadi lastnya terakhir adalah ya masih sama, lastnya masih ini tapi diisi dengan bagian left. Berarti lastnya sekarang berisi, lastnya sekarang adalah XX2. XX2. Jadi kalau kita gambar dia sudah kayak gini nih. Ini ada A ya, kita pakai papan tulis ya. A. Ini ada apa lagi? Ini ada B. Itu kan ya kalau digambar kayak gini B. Nah, A dengan B itu terhubung di mana? Di bagian left-nya A itu ke sini. Ya enggak? Karena alamat XX2-nya di sini. Ini XX2. Ini berarti last-nya sekarang adalah yang B, ya. P left, P right 0. Nah, ini diputar terus sampai dengan 4 kali, maka terciptalah seperti ini. Di sini ya, C. Di sini apa? D, ya. Dengan hal yang sama dilakukan 4 kali, maka dia akan seperti ini. D ya. Nah, berarti alamatnya C itu ada di left-nya B, alamatnya D ada di left-nya C. Nah, left-nya D isinya 0. Kemudian di sini Anda lihat dia dimasukkan juga ke array point. Berarti nanti di sini ada yang ke satu adalah XX2 misalnya. Alamat XX2. Yang ketiga berarti XX3. Di indeks yang kedua. Di indeks yang ketiga atau array yang keempat di sini adalah XX4. Yaitu adalah ini. Yang D ini. Nah, last juga sekarang berada di ini. Berarti last sama dengan XX4. Nah, kalau kita lihat gambarnya akan sama dengan gambar ini. Nah, ini. Nah, alamat dari tiap-tiap vertex disimpan ke dalam sebuah array, ya, array dengan jumlah elemennya adalah 4. Jadi alamat A disimpan di sini, X1, alamatnya B disimpan di XX2, alamatnya C disimpan di sini, dan seterusnya. Tetapi antara A, B, dan C itu akan disambung secara berurutan di bagian left-nya. Jadi left ini tidak menggambarkan busur bahwa A terhubung dengan B itu tidak, tapi di sini
bagian left ini menggambarkan bahwa setelah A itu ada B, ada C, ada D, ada E. Ya. Nah, alamatnya semuanya disimpan di dalam array yang namanya point. Tadi ya, points. Oke. Jadi mana? Ini ya. Oke. Ini udah selesai sampai sini. Sudah terhubung ke bawah. Nah, sekarang tinggal menghubungkan yang namanya edge-nya. Bagaimana menghubungkan edge-nya? Nah, dia akan looping dari 0 sampai dengan 4. Kenapa? Karena yang akan kita hubungkan ada 5 buah vertex ya. Dari vertex yang ke A sampai dengan vertex A sampai apa tadi? A, B, C, D. Sampai E ya? Oh ya. Jadi sampai A, B, C, D, E ya? Sampai E. Karena yang akan kita hubungkan adalah A sampai E. Berarti dia akan looping tiap-tiap vertex. Nah, di tiap-tiap vertex dia juga akan melooping untuk mengambil bobot ya. Mengambil bobot dari mana? Dari yang namanya array A. Coba kita lihat array A itu apa sih? Oh, array A itu adalah array yang berisi nilai bobotnya. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat gambar di sini ya, kita lihat gambar di sini, A ke B itu nilainya adalah 5, B ke A nilainya adalah 6. Jadi kalau kita lihat array 0,1 itu nilainya 5, array 1,0 nilainya 6. Nah, di bagian looping inilah nanti akan dilakukan proses itu. Misal, untuk I yang ke 0, berarti dia ada di vertex yang A. Di dalamnya dia akan melakukan looping ya. A itu terhubung dengan mana saja? Dia akan mulai dari C sama dengan 0, C kurang dari 4, C plus plus. Nah, karena dia akan mencari A itu terhubung dengan mana saja, pertama adalah tetap I. Kenapa tetap I? Kalau kita lihat di dalam array-nya, kalau kita mau lihat A itu terhubung dengan mana saja, maka indeks yang pertama adalah I tetap ini 0 ya. Cuma nanti tinggal 0 dengan 1 terhubung berapa? 0 dengan 2 terhubung apa tidak? 0 dengan 3 terhubung apa tidak? 0 dengan 4 terhubung apa tidak? Ya. Adapun bagaimana dengan B ke A? B ke A itu nanti akan ketemu di sini. 1 dengan 0 itu nilainya 6, 1 dengan 1, jadi bacanya ini ke sana, ini ke sana gitu ya. Satu baris di sini. Nah, gitu ya. Untuk mengambil nilainya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. A, I, C berarti 0, C, C-nya dari 0 juga, berarti A 0,0 tidak sama dengan 0, padahal A 0,0 itu adalah 0, berarti dia tidak masuk if. Kalau kita lihat ya, A 0,0 itu pasti 0. Lihat. A 0,0, 0,0 itu 0. 0,1, 5. 0,2, 0 ya, 0,3, 2 gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan gitu. Dia akan menyocokin baris dulu. Berarti yang ini nggak geser. Ini adalah nilai I. Ya, ini adalah nilai J. I-nya nggak geser, tapi kita cocokkan dengan J-nya. 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, maka setelah dilakukan proses pencocokan itu, didapatkan misalnya ketika A0, J sama dengan berapa ya? Kita lihat A0, J1 ya. A0, J1, maka dia harusnya bernilai 5. Ketika A0, J1 tidak sama dengan 0, betul ya, karena 5 kan tidak sama dengan 0, maka dia akan membuat, jadi kalau tadi kita buat ada vertex ya, vertex A, kemudian dia di bawahnya ada vertex B, gitu ya, kemudian nanti ada vertex lagi apa, C, dan seterusnya, di mana tiap-tiap vertex itu terhubung di bagian left-nya ke vertex yang lain, maka kalau dia menjumpai sebuah bobot yang tidak nol, maka dia akan membuat penyu simpul. Dia membuat lagi kotakan, tapi kotakan ini bukan dipakai sebagai vertex, tapi dia akan dipakai sebagai edge, di mana infonya itu berisi dari A, I, C. Berarti tadi di sini adalah 5. Nah, gitu kan ya. Kemudian ini R bagian right ini apa ini? P bagian right. Oh, ini R sama dengan Q ini. R sama dengan Q. Oh, ini berarti firstnya ya. Nanti di sini yang A ya, karena firstnya tadi nyimpan alamat A, maka
R sama dengan Q, R-nya itu adalah diisi first, dan nanti R-nya akan berjalan ke depan sih ya. Nanti kan dia akan jalan ke bawah lagi. Berarti R bagian right diisi dengan P. Berarti di sini kalau dia punya alamat misalnya E1, maka E1 akan masuk di sini. E1. Jadi secara virtual dia akan terhubung ke sana. Nah, P bagian left sama dengan poin ke C. P bagian left ya. P bagian left berarti yang di sini. Ini ya, buatan baru ini tadi bagian left-nya dengan poin yang ke C. Poin tadi jangan lupakan poin tadi adalah sebuah array yang berisi alamat-alamat dari vertex yang sudah kita buat. Karena ini adalah vertex yang ke C ya, di mana C-nya tadi 0,1 berarti dia akan terhubung ke bagian satunya. Satu itu di sini tadi adalah alamatnya dari B-nya x2. Maka kaitnya adalah P. P itu adalah yang baru ya. Ini nggak kebalik nih. Points C. Ya left right-nya kebaliknya nih. Info R bagian right berarti yang di sini. P bagian left-nya di sini ya. Ini terhubung dengan ini. Nah, benar ya, terhubung dengan sini karena di sini akan berisi nilai xx2. Nah, kenapa dari mana xx2-nya? Dia berasal dari ini, poin ini. Jadi karena dia 0,1, maka dia didapatkan ini, poin yang ke C. Tadi kan 1. Jadi poin yang ke 1 nilainya adalah x. Dia akan terhubung seperti ini. Nah, kemudian nanti dia akan P bagian right sama dengan 0. Jadi yang ini bagian right-nya 0. Ini di sini 0, di sini 0. Kemudian R sama dengan P. R-nya tadi kan ini ya. R-nya tadi kan yang di sini. R-nya kan tadi di first. Kemudian karena R sama dengan P, tadinya kan R-nya di sini. Karena R sama dengan P, maka R-nya akan pindah ke sebelah ini. Jadi R-nya di sini sekarang. Nah. Kemudian dia looping lagi ke atasnya lagi. Oh, ketemu lagi di 0,3. 0,3 itu nilainya 2. Berarti dia buat simbol baru lagi. Ya, kemudian diulangi lagi proses yang tadi. Ya. Bagian right-nya diisi dengan P, ini nilainya adalah 2. Ya, nilainya adalah 2. Bagian right-nya diisi dengan R bagian right, berarti di sini nih, di sebelah sini. Itu bagian right-nya diisi dengan nilai P ini adalah ini adalah E2, maka di sini isinya adalah E2 di sebelah sini ya. Kelihatan nggak ini ya? Di sebelah ini kelihatannya pointernya ya. Di sebelah sini, di sebelah sini isinya adalah E2. Dia akan terhubung ke sana. Nah, yang di sini karena dia 0,3 maka dia akan ambil alamat yang ketiga. 1, 2, 3. Misalnya alamat ketiga di poin adalah xx3, maka dia akan mencari di sini ke C. Misalnya, sorry, bukan ke C. Ke D ya, karena yang array yang ketiga itu kan berarti yang keempat ya. Nah, kita lihat lagi di sini adalah yang ke D. Itu ya, yang ke D ini ke sini. Maka ini akan terhubung ke itu. Nah, itu. Ini adalah proses menggambarkan sebuah apa namanya? Graph di dalam linked list. Oke, saya rasa sudah cukup dulu lah ya. Sampai sini ada yang ditanyakan selain pusing? Ayo. Ada yang ditanyakan?